Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Anda menyaksikan TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 17. Selengkapnya. Menerima kunjungan delegasi Universitas Tsinghua Beijing, universitas yang telah mengembangkan teknologi modern di bidang transportasi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai perlunya Indonesia mencontoh Cina dalam mengembangkan kajian teknologi transportasi terbaru dan memproduksi alat transportasi yang lahir dari riset perguruan tinggi. Menerima kunjungan delegasi Universitas Tsinghua yang dipimpin oleh Ku Xiaobo sebagai founder dan chief scientist of Tsinghua. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, universitas yang terletak di Beijing, Cina ini telah mengembangkan teknologi modern di bidang transportasi. Menurutnya, Indonesia perlu mencontoh Cina dalam mengembangkan kajian teknologi transportasi terbaru, serta memproduksi produk atau alat transportasi yang lahir dari kajian perguruan tinggi. Cucun mengatakan Indonesia perlu belajar dari Cina, karena produk dari negeri panda tersebut, khususnya di sektor transportasi, sudah dapat menyaingi produk-produk Eropa. Menurutnya, pengembangan teknologi transportasi serupa dapat menguntungkan Indonesia karena kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Satu pelajaran bagus bagaimana perguruan tinggi kita juga harus diperkuat oleh negara bisa memproduksi hasil kajian-kajian teknologi terbaru, kajian-kajian teknologi modern seperti transportasi ataupun juga alat-alat komunikasi lainnya yang itu lahir dari perguruan tinggi. Tsinghua ini ternyata sudah bisa membuat lembaga juga untuk produksi bukan hanya tadi kendaraan transportasi darat sampai udara. Kata mereka di Indonesia ini kan dengan cross island yang begitu banyak, hampir 17.000 pulau, ini sangat efektif dan efisien dari sisi harga atau apapun juga memindahkan orang atau dalam kondisi accident ada bencana atau apapun bisa menggunakan alat transportasi yang mereka sudah hasilkan. Cucun juga berharap pengembangan teknologi transportasi di tanah air bisa meningkatkan efisiensi untuk menciptakan pemerataan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait perlunya perumusan kembali konsep penyiaran di Indonesia akibat pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya konten negatif di platform digital, anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya menilai revisi Undang-Undang Penyiaran yang telah mandek sejak 2012 silam harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri baik di media konvensional maupun media digital. Pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya konten negatif di platform digital menjadikan konsep penyiaran di Indonesia perlu dirumuskan kembali. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya menilai revisi Undang-Undang Penyiaran yang telah mandek sejak tahun 2012 silam harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri baik di media konvensional maupun media digital. Abraham mengatakan, secara fundamental televisi konvensional dan platform digital merupakan dua entitas yang berbeda. Karenanya dibutuhkan kejelian dalam merancang regulasi baru ini agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurutnya pengaturan keduanya seharusnya dimuat dalam dua undang-undang terpisah. Namun demi efisiensi waktu, Komisi 1 DPR tengah mempertimbangkan untuk menyatukan keduanya ke dalam satu regulasi yang komprehensif. Kalau misalnya kita membuat aturan yang nantinya bisa membuat ambigu atau ketidakpastian di lapangan, tentunya kita harus berhati-hati. Kalau misalnya mau fair, bagus, sebetulnya undang-undang ini harus dipisah. OTT sendiri, streaming services sendiri, karena ini kan user generated content. Kalau TV konvensional itu enggak. Nah, tapi kan ada kegentingan di sini, kekhawatiran dari teman-teman adalah ini konten digital yang ada di Indonesia ini semakin mengkhawatirkan, menyebarkan hoax, LGBT dan lain-lain. Ini bagaimana kita bisa mengakomodir supaya ini dibatasi, tapi juga nggak nabrak aturan. Nah, kita sedang mencari formulanya. Abraham menegaskan, Komisi 1 DPR RI akan terus melibatkan berbagai pihak, termasuk para pakar dan pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi ini, untuk memastikan aturan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara substansi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak publik. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan.
Maraknya kasus kaburnya narapidana dan kasus pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas, anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub dorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lakukan reformasi struktural terhadap pengelolaan lapas dengan memperketat regulasi dan juga pengawasan. Menanggapi kasus kaburnya narapidana serta kasus pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas, anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan reformasi struktural terhadap pengelolaan lapas dengan memperketat regulasi dan pengawasan. Muslim Ayub mengatakan, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah merestrukturisasi kelembagaan hukum nasional dengan memisahkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya kewenangan ini seharusnya dimanfaatkan Kemen Imipas untuk mengoptimalkan anggaran dan program kerjanya untuk memperketat regulasi dan pengawasan lapas, serta menyelesaikan permasalahan kelebihan kapasitas. Ia juga mendorong Kemen Imipas memberikan layanan kesehatan yang layak bagi narapidana dan mengembangkan standar lapas yang transparan, profesional, dan manusiawi. Jadi persoalan anggaran ini memang menjadi yang sangat vital terhadap pelaksanaan kinerja kementerian baik IMIPAS sendiri. Dan alhamdulillah untuk anggaran tahun 2025 ini telah ditetapkan Pagu menjadi 9 triliun lebih. Dan ini menjadikan persoalan-persoalan kinerja-kinerja dan menyangkut hal-hal yang menyangkut dengan over capacity, menyangkut dengan kekurangan dokter di lapas. Ini bisa menjadi hal yang memungkinkan agar bisa diakomodir di 2026. Lebih lanjut, Muslim Ayub mengatakan, kasus kaburnya sekitar 50 narapidana dari Lapas Kota Cane, Aceh Tenggara seharusnya mendorong Kemen Imipas untuk meningkatkan kinerja dan ketertiban internal lapas, khususnya dalam meningkatkan pengawasan dan kelayakan lapas untuk mengurangi keluhan dan konflik di antara para narapidana. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI pastikan pembahasan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan secara terbuka dan juga partisipatif. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dari 268 sampel beras premium yang diuji, 85%-nya ternyata ini berasnya oplosan. Digabung antara beras kualitas rendah dengan kualitas premium, namun dijual seolah-olah beras premium. Ini kerugiannya 99 triliun. Ini kan terjadi berulang sebenarnya. Sejak awal reformasi begini nih, penyakit birokrasi kita itu memecahkan masalahnya tadi pada fenomenanya saja. Saran kami Komisi 4 harus melakukan dual track approach sekaligus. Pertama adalah penegakan hukum, bahwa orang-orang yang melanggar itu harus diusut tuntas dan dikasih hukum seadil-adilnya. At the same time kita benahi cara pemerintah tuh mengeluarkan policy gitu. Kurang ajar menurut saya itu policy-nya itu, kebijakannya itu ya. Udah harga HET itu begitu rendah dibandingkan dengan harga gabah kering panen. Kemudian yang harusnya si Bulog itu cepat menjual, malah ada oknum yang menahan. Stok beras di Bulog itu tertinggi selama 57 tahun terakhir gitu. Kenapa harganya melambung tinggi? Aneh bin ajaib tuh. Siapa yang meminta Bulog untuk menahan tidak mendistribusikan dulu stok beras yang ada di gudang, padahal gudang Bulog semuanya sudah penuh? Siapa? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, melalui komitmen DPR RI melibatkan publik secara aktif, DPR RI tegaskan pentingnya masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan KUHAP yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Rancangan Undang-Undang KUHAP menjadi salah satu agenda legislasi prioritas nasional yang krusial, mengingat perannya sebagai landasan utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dan berikut kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedang digodok DPR RI bersama pemerintah. DPR RI melalui Komisi 3 menjamin proses penggodokan RUU KUHAP dilakukan dengan terang benderang dan melibatkan
partisipasi publik seluas-luasnya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan, draft RUU KUHP yang telah dibahas Panja akan kembali dirumuskan oleh tim perumus dan sinkronisasi, lalu dibawa ke Panja RUU KUHP untuk dilakukan finalisasi. Habibur Rahman menegaskan, seluruh elemen masyarakat yang ingin memberi masukan dalam pembahasan RUU masih terbuka dan akan dikaji kembali. Kayak tadi dari Komnas Perempuan ada banyak masukan, sebetulnya menurut saya bagus ya. Dan selama ini kan belum tercover, khusus soal bagaimana kita mengafirmasi ya kelompok perempuan ini. Banyak masukan dari Komnas Perempuan dan LBH Apik bagus. Bisa jadi kalau saya lapor ke fraksi saya, kawan-kawan juga lapor ke fraksinya masing-masing, akan dimasukkan masukan dari Komnas Perempuan. Nah, berarti kan berubah lagi substansinya di Panja nanti. Nah, masih terbuka kemungkinan ya. Nah, setelah selesai rapat Panja yang setelah timus dan timsin, barulah rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama ya. Bang Nasir Jamil yang paling pengalaman. Tingkat pertama kemudian baru paripurna. Logikanya kan semuanya representasi partai politik yang ada di DPR. Tapi bukan berarti nih, saya bilang nih, bukan berarti ketika sudah tingkat pertama paripurna bisa langsung setuju semua. Bukan begitu. Ini kan kita bicara hak konstitusional. Bisa jadi misalnya ada masukan lagi yang bagus lagi, ya kan ya, belum sempat masuk, tapi belum di paripurna, kita masukkan lagi menjelang paripurna. Nah, ini proses yang terus terjadi. Nah, kami berikhtiar ya teman-teman, juga di sini kan saksi lah, agar semua proses ini berlangsung transparan, terbuka. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menyebut RUU KUHP memprioritaskan asas perlindungan hak asasi manusia, terutama dari pihak korban maupun tersangka. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah kesewenangan dalam proses hukum yang berjalan. RUU KUHP juga diniatkan untuk memperkuat peran aparat penegak hukum dan mempertegas mekanisme pengawasan serta memberikan perlindungan yang imbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Nah, di sini KUHP yang kita akan bahas dan insya Allah selesai di akhir tahun ini itu akan memperbarui semuanya. Jadi HAM itu dikedepankan. Nah, HAM ini siapa yang berperan besar mengedepankan? Ya, di situ peran pengacara dan advokat itu akan sangat vital dalam rangka mengangkat HAM itu sendiri. Jadi hak-hak daripada tersangka, saksi korban, pelapor dan sebagainya itu, pengacara dalam pendampingannya itu diberikan banyak hal di dalam KUHP yang baru ini dalam rangka mengedepankan HAM itu sendiri. Dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal penguatan tentang peran advokat dan bantuan hukum juga diakomodir. Dimulai sejak proses penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi dan korban maupun tersangka. RUU KUHP menjadi sebuah terobosan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Diperlukan transparansi dan keadilan yang berpihak kepada perlindungan hak asasi manusia. Karenanya, peran advokat dan penasehat hukum juga diperkuat sehingga dalam proses hukum tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang lumrah terjadi. DPR RI melalui Komisi 3 menjamin pembahasan RUU KUHP dilakukan dengan terang benderang dan melibatkan banyak pihak, terutama unsur masyarakat, sehingga cita-cita terhadap sebuah kitab hukum yang melindungi hak asasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat segera terwujud. Komisi 2 DPR RI menyatakan sikap hormat dan siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan juga pemilu daerah atau pilkada. Putusan tersebut dinilai sebagai bagian dari dinamika ketatanegaraan yang perlu direspons secara konstruktif demi memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17.
bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, Komisi 2 DPR RI akan mengkaji lebih dalam putusan MK untuk kemudian diterjemahkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mulai 2029 keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum akan dilaksanakan secara terpisah, yaitu dari pemilu DPRD, DPD, maksud kami DPR, DPD, Presiden dan Wapres dengan pemilu DPRD maupun Pilkada. Sehingga pemirsa, pemilu yang biasanya dilaksanakan dengan 5 kotak nanti tidak berlaku kembali. Dan pemirsa, hal ini dilakukan juga untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan juga memperhitungkan kemudahan dan juga kesederhanaan bagi pemilih dan dalam pelaksanaan hak pilih dalam wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dan pemirsa, putusan MK tersebut juga sudah dinilai final dan binding. Lantas bagaimana dari Komisi 2 DPR RI menanggapi putusan tersebut? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Ahmad Heriawan dari fraksi PKS. Bapak, izin Pak, bagaimana dari DPR RI menanggapi dari putusan MK tersebut? Ya, DPR RI maupun Komisi 2 belum ada tanggapan resmi ya. Yang ada adalah tanggapan personal masing-masing anggota DPR RI. Saya pun ini menanggapi atas nama pribadi ya, tidak atas nama kelembagaan. Tentu kita hormati, hormati sekali lagi keputusan MK nomor 3 2024 yang menyatakan bahwa pilkada dan pemilu untuk kabupaten, kota, dan provinsi itu dipisah ya, dilaksanakan setelah Pileg nasional untuk DPD dan DPR RI dan Pilpres. Ya kurang lebih 2 tahun sampai 2,5 tahun. 2 tahun sampai 2 tahun 6 bulan. Tentu implikasinya tidak sederhana karena menjadi terpisah ya. Satu sisi memang keputusan MK ini final dan mengikat. Tapi di sisi yang lain ada tabrakan dengan Undang-Undang 45 ya. Karena di Undang-Undang 45 DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu masih ke rezim DPR. Masuk ke rezim pemilihan umum. Sehingga di Undang-Undang 45 dinyatakan sebagai pemilihan umum yang mencakup DPR RI, DPD RI, DPD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota. Ini yang jadi persoalan ya. Oleh karena itulah tentu pada posisi kita harus menghormati dan mentaati amar putusan dari Mahkamah Konstitusi di surat keputusan MK nomor 3 2024. Saat yang sama juga kita harus mendiskusikan lebih jauh lagi seperti apa implikasi ke depannya, termasuk implikasi
ada menabrak ya ketentuan yang ada pada Undang-Undang 45. Saya kira itu situasinya. Sekarang sedang ada diskusi, sedang dibincangkan. Nah, nanti tentu para pihak khususnya pimpinan-pimpinan fraksi termasuk tentu sikap partai politik secara menyeluruh, secara umum yang menjadi induk semuanya fraksi-fraksi pasti akan ada rembuk, ada pendapat, ada rembukan untuk sampai kepada kesimpulan seperti apakah sikap DPR secara resmi terkait dengan SK Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024. Pak, terkait demokrasi Pak, sebenarnya pemisahan ini sebenarnya kalau Bapak memandang apakah ini sebenarnya memperkuat atau memperlemah dari demokrasi di Indonesia sendiri? Ya, kalau cara pandang para penggugat itu akan memperkuat karena masyarakat tentu cukup kesulitan untuk memilih secara akurat ya ketika harus memilih dengan 5 pilihan. Ada coblosan untuk presiden, untuk DPR RI, untuk DPD RI, untuk DPRD provinsi, DPD kabupaten dan kota. Itu kan 5 coblosan ya. Itu cukup melelahkan, mengingatnya pun cukup sulit. Untuk menghasilkan yang terbaik boleh jadi ada sedikit terganggu karena tidak bisa ya memikirkan 5 sekaligus pada saat yang bersamaan. Itu dari sisi itu tentu para pihak menyatakan bahwa ini lebih efisien, lebih efektif. Begitu ya. Terus kemudian partai politik juga tidak akan terlalu berat. Ada jeda untuk menentukan ya pencalonan ya. Itu dari sisi itu. Nah, sisi yang lain tentu ya pada saat yang sama tadi ada tabakan Undang-Undang 45 itu persoalannya saya kira. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Ahmad Heriawan terkait dengan pandangan dari DPR RI menyikapi dari putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemisahan pemilu. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Sesaat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski.
Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa. Selamat sore, kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai kunjungan TPS 3R Nitikan. Di sini Komisi 2 DPR, Komisi 12 DPR RI mendorong penguatan infrastruktur pengelolaan sampah. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Di sini pada kunjungan spesifik Komisi 12 DPR RI ke tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle di Nitikan, Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI yaitu Sugeng Suparwoto menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur pengelolaan sampah. Kunjungan ini menjadi langkah awal DPR RI dalam mendorong optimalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari target nasional penyelesaian persoalan sampah pada 2029. Sebagaimana diketahui pemirsa, pengelolaan sampah nasional masih menghadapi tantangan besar, di mana dari total 40 juta ton baru 45% sampah yang berhasil diolah. Tentunya terkait hal ini, DPR RI menilai sudah saatnya berbicara tentang infrastruktur pengelolaan sampah, bukan hanya tentang jalan dan juga jembatan, salah satunya dengan memperluas keberadaan TPS 3R. Dan semua pihak diminta untuk menjadikan isu pengelolaan sampah sebagai prioritas bersama, mengingat dampaknya yang sudah menjadi persoalan global, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu tunggak PNBP. Komisi 4 DPR RI prihatin kondisi TWA Punti Kayu, Sumatera Selatan tidak terawat. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan pemirsa, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Alex Indra Lukman prihatin terhadap kondisi Taman Wisata Alam Punti Kayu, Palembang yang seharusnya menjadi ruang edukasi dan juga rekreasi masyarakat. Kini berada dalam kondisi tidak layak. Pemirsa, selain persoalan kondisi fisik Taman Wisata Alam, di sini Komisi 4 DPR RI juga menyoroti dugaan ketidakpatuhan dalam pengelolaan administratif oleh pihak pengelola, yaitu berupa tunggakan penerimaan negara bukan pajak, dan Kementerian Kehutanan di sini melalui Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga Ekosistem didesak untuk segera evaluasi menyeluruh atas pengelolaan wisata alam Punti Kayu dan diminta laporan tertulis sebagai dasar pembahasan dalam rapat kerja lanjutan bersama kementerian. Tentunya perbaikan dan juga pemberdayaan pengelolaan dinilai penting dan juga mendesak karena sebagai satu-satunya kawasan hutan kota di Palembang, tentunya keberadaan Taman Wisata Alam Punti Kayu dinilai sangat strategis dan juga berpotensi menjadi ruang hijau yang edukatif bagi masyarakat. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan kunjungi TPS 3R Nitikan. Komisi 12 DPR RI mendorong penguatan infrastruktur pengelolaan sampah serta tunggak PNBP. Komisi 4 DPR RI prihatin kondisi TWA Punti Kayu Sumsel tidak terawat. Sekian dari saya, Rina Reski. Kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.